Berita kemerdekaan Indonesia disambut beragam oleh masyarakat. Ada yang merasa bangga, bahagia, haru, ada pula yang sedih dan kecewa. Di sisi lain, sekelompok orang berusaha memanfaatkan kemerdekaan untuk kepentingan pribadi. Timur Pane, sosok pria berbadan kecil dengan sorot mata liar yang tajam, menggunakan momen kemerdekaan untuk merubah nasib. Mantan pencopet yang terkadang berjualan jengkol dan sayur di pasar kota Medan ini mengikrarkan diri berpangkat Jenderal Mayor. Ia tak segan-segan meminta anggaran belanja pasukan sebesar 120 juta gulden sebulan kepada Gubernur muda Sumatera Utara. Merdeka, salam sebangsa setanah air, bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah Timur Pane mengangkat diri sebagai Jenderal Mayor. Rasa nasionalisme seketika tumbuh. Berbondong-bondong anak-anak bangsa mendaftarkan diri bergabung dalam laskar. Meski tak memiliki pengetahuan tentang kemiliteran. Tak ingin ketinggalan, seorang pria berperawakan pendek menyatakan diri berpangkat Jenderal Mayor menaiki kendaraan berbendera kuning, layaknya Jenderal Jepang yang diiringi ratusan prajurit bersenjata. Timur Pane, demikian namanya. Timur Pane tak pernah menjalani pendidikan militer. Kesehariannya mencari nafkah dengan berjualan jengkol dan sayur-sayuran di Pasar Sambu, Kota Medan. Terkadang ia beralih profesi sebagai preman dan tukang copet. Dengan keahlian mencopetnya yang sangat lihai, membuat dirinya dikenal luas di kalangan preman Kota Medan. Melihat kondisi yang ada, Timur Pane mengumpulkan teman-teman preman di Kota Medan dan membentuk Laskar Naga Terbang. Timur Pane dan kelompok pencopetnya bergabung dengan Nasional Pelopor Indonesia atau Napindo, barisan Laskar PNI yang dipimpin oleh Slamet Ginting. Secara tak terduga terjadi peristiwa yang menyulut kemarahan masyarakat di Kota Medan saat seorang pemuda yang tengah memakai lencana merah putih melintas di Wilhelmina. Tentara Belanda yang ada di saat itu memaksa pemuda itu melepas dan menelan lencana yang dipakainya. Kejadian ini memicu perang besar di Kota Medan. Pasukan preman di bawah pimpinan Timur Pane yang tergabung dalam Laskar Naga Terbang menyerang pos sekutu hingga terjadi perang besar. Dalam peristiwa ini pula lah kemudian Timur Pane mengenal Slamet Ginting. Hubungan Timur Pane dengan Slamet Ginting dari Napindo berjalan cukup baik. Di saat Napindo membutuhkan persenjataan yang cukup besar, Timur Pane dan pasukannya segera menyisir gudang-gudang peninggalan Jepang di Tanjung Merawa, Lubuk Pakam, dan Sunggal untuk mencari senjata. Timur Pane juga turun langsung dalam pasukan naga terbangnya saat pertempuran di Medan Area. Dalam peristiwa Medan Area, Timur beserta pasukannya menamakan diri Napindo Naga Terbang. Meski menggunakan nama Napindo, tetapi dalam tindakannya Timur Pane tak pernah tunduk pada aturan Napindo di bawah pimpinan Slamet Ginting. Pasukan naga terbang pimpinan Timur Pane bergerak bebas tanpa aturan dan cenderung mencari keuntungan. Pasukan ini lebih banyak berada di garis belakang. Timur Pane dan anak buahnya bukan ikut berperang, namun mereka menjara barang-barang milik orang-orang Tionghoa dan orang India ketimbang melawan tentara Belanda. Kuatnya pertahanan Belanda di Kota Medan membuat Timur Pane kemudian mengalihkan penyerangan ke daerah Deli Serdang dan membangun markas di wilayah Penyambungan. Timur Pane kemudian merebut paksa daerah perkebunan dan menyelundupkan hasil perkebunan untuk dijual ke Malaya. Besarnya penghasilan yang diperoleh membuat pasukan naga terbang tumbuh menjadi kekuatan besar yang sangat disegani. Pada bulan Desember 1945, Timur keluar dari Napindo dan membentuk pasukan Marsose
yang anggotanya mayoritas berasal dari etnis Batak Toba. Di saat itu pula, Timur Pane mengikrarkan dirinya sebagai seorang jenderal dengan pangkat jenderal mayor, pangkat yang unik dan tak pernah ada sebelumnya. Pasukan Marsose bentukan Timur Pane kemudian mundur ke pedalaman dan bermarkas di Parapat. Untuk memperkuat kedudukannya, Timur menyatakan kalau pasukan Marsose adalah bagian dari TNI. Timur Pane kemudian menuntut Gubernur Sumatera Utara, Sultan Muhammad Amin Nasution, untuk memberikan pengesahan terhadap pasukan Marsose, serta meminta dana sebesar 120 juta gulden setiap bulan untuk operasional pasukannya. Timur mengancam jika permintaannya tidak dikabulkan, maka ia akan melakukan peperangan untuk menumpahkan darah orang-orang yang tak bersalah. Namun permintaan Timur Pane ditolak oleh gubernur. Mengingat perjuangan dan pengaruh besar Timur Pane dalam memanfaatkan kelompok preman dalam melawan Belanda, selanjutnya atas usulan Residen Sumatera Timur Mr. Abu Bakar Jar, markas besar tentara di Yogyakarta untuk sementara merestui pemberian pangkat Jenderal Mayor kepada Timur Pane. Selanjutnya, tentara Marsose diakui sebagai Komandemen Tentara Sumatera sebagai kesatuan perang yang dinamakan Legiun Penggempur. Pada saat Belanda melancarkan agresi militer di tahun 1947, pasukan Timur Pane kocar-kacir tak mampu memberikan perlawanan. Padahal sebelumnya ia telah sesumbar kepada Bung Hatta untuk merebut kota Medan dari tangan Belanda. Mengingat arah dan langkah pasukan Marsose yang mulai meresahkan serta mengganggu jalannya pemerintahan, akhirnya pada tanggal 29 Juni 1947, melalui reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang, Panglima Komandemen Sumatera, Letnan Jenderal Soeharjo membubarkan pasukan Marsose pimpinan Timur Pane. Selanjutnya, Timur Pane dicopot dari ketentaraan dan pangkat jenderal mayornya hilang tanpa bekas. Demikian kisah preman Pasar Sambu yang turut berjuang dalam membela tanah air di masa revolusi. Asrul Sane kemudian mengangkat kisah perjuangan Timur Pane dalam sebuah film bergenre drama perang berjudul Naga Bonar yang dirilis pada tahun 1986. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.